Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti, sehingga menjalani hari-hari hidup kami dapat melakukannya. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita baca di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Tema perenungan kita pada hari ini diberikan tema percakapan keluarga. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan Paulus adalah ayah rohani daripada atau bapak rohani daripada Timotius. Jadi sesuai dengan tema perenungan kita di saat ini, yaitu percakapan keluarga, berarti ayat 20 dan ayat 21 ini merupakan percakapan antara ayah dan anaknya. Dan di dalam percakapan ini ada beberapa hal atau nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu yang pertama di ayatnya yang ke-20. Paulus katakan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Apa yang dipercayakan kepada Timotius, yaitu tugas untuk memberitakan Injil. Dan nasihat Paulus ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius, tetapi juga kepada saudara dan saya, bahwa mengingatkan kita untuk peliharalah apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kalau pada saat itu Paulus mengingatkan Timotius untuk memelihara atau peliharalah apa yang dipercayakan kepada Timotius, yaitu melanjutkan tugas daripada Paulus. Nah, ini juga karena Paulus tahu ke depan apa yang dihadapi oleh Timotius bukanlah hal yang mudah, sehingga dalam nasihat atau percakapan antara ayah dan anak ini, Paulus mengingatkan bahwa dia harus pelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu memberitakan Injil. Dan tugas memberitakan Injil bukan hanya diberikan kepada Timotius, tetapi juga kepada saudara dan saya. Nah, kata pelihara dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah menjaga dan merawat. Berarti menjaga dan merawat apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu tugas untuk memberitakan Injil. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, memberitakan Injil bukan hanya lewat pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya dilakukan oleh pendeta, majelis, atau hamba-hamba Tuhan saja, tetapi pemberitaan Injil Kristus atau firman Tuhan dapat dilakukan lewat semua profesi kerja kita masing-masing. Kita dapat memberitakan Injil, baik itu kita kerja di pemerintahan, di perusahaan swasta, kita di mana saja. Pasar, berjualan di pasar, tukang ojek, sebagai sopir, ahli bangunan, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, apapun profesi saat ini. Apapun yang dipercayakan kepada kita, kita dapat memberitakan Injil lewat setiap profesi kerja kita. Bukan hanya lewat perkataan,
tetapi juga lewat perbuatan kita. Kita juga dapat memberitakan Injil. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya tetap semangat memelihara apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Bagaimana supaya kita dapat memelihara apa yang Tuhan berikan bagi kita di saat ini? Yaitu agar kita dapat bersemangat, tetap bersemangat, yaitu lewat mendengar firman. Ya. Sehingga ketika kita mendengar firman, kita terus dikuatkan, kita terus dimampukan, sehingga kita semangat dan kita dapat memelihara setiap apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai apapun tugas kita. Ya, ketika kita terus selalu mendengar firman, maka kita akan mampu dan terus mampu memelihara setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Entah kita dipercayakan sebagai panitia atau apapun itu, sekecil apapun tugas tanggung jawab itu, kita harus mengerjakannya dengan segala baik. Kemudian dalam percakapan keluarga ini ada hal kedua yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, artinya Paulus mau bilang buat Timotius begini, Timo, kau jangan bicara tipu-tipu. Jadi kalau kau bicara itu yang benar saja, ya. Jangan baku melawang. Jangan baku melawan dengan hal-hal yang berlawanan dengan iman. Ya. Kalau boleh kata dengan bahasa dialek kita sehari-hari. Artinya Paulus mau katakan kepada Timotius, tetapi juga firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita ini harus bicara yang benar. Ya, jangan bicara tipu-tipu. Ya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Bahkan firman Tuhan mengingatkan juga bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan suka baku melawang dengan hal-hal yang berlawanan dengan iman. Baku melawang dengan hal yang berlawanan dengan iman Kristen kita. Tetapi bagaimana kita ada dalam iman yang sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, lewat percakapan Paulus dengan Timotius ini juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa betapa pentingnya percakapan antar keluarga. Percakapan keluarga atau komunikasi. Komunikasi dalam keluarga itu penting. Baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, berkomunikasi itu sangat penting. Percakapan itu penting dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita mau tahu apa yang digumuli, apa yang dirasakan, apa yang diperlukan. Misalnya sebagai orang tua, bagaimana dia dapat mengetahui apa yang dibutuhkan anaknya, apa yang digumuli anaknya, kalau tidak ada percakapan. Begitupun suami dan istri. Bagaimana suami mengetahui apa yang digumuli istrinya, atau istri tahu dapat mengetahui apa yang digumuli dirasakan oleh suaminya kalau tidak ada percakapan. Itu berarti percakapan atau komunikasi itu penting. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana percakapan antara Paulus dengan Timotius, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada Timotius. Ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa sebagai orang tua dapat memberi nasihat, motivasi dalam percakapan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu ketika kita masih ada bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Gunakanlah waktu itu berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, seperti Paulus kepada Timotius, itu benar-benar dialami oleh kita juga. Sebagaimana Paulus tahu bahwa Timotius akan meneruskan tugas tanggung jawabnya. Ada banyak hal yang dihadapi dan bukan mudah. Oleh karena itu dalam percakapan itu Paulus mengingatkan, menasehati, tetapi juga menguatkan anak rohaninya. Supaya
anak rohaninya tetap mampu menjalankan tugas pemberitaan Injil itu. Sekali lagi, percakapan keluarga itu penting. Tetapi juga percakapan komunikasi dapat terus kita bangun dalam hidup rumah tangga. Sehingga keluarga rumah tangga yang damai sejahtera itu dapat kita nikmati dan kita rasakan dalam setiap hari perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah berkomunikasi, tetaplah ada percakapan. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita gumuli dapat terselesaikan. Apa yang kita inginkan dapat kita raih bersama, yaitu kebahagiaan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan penghiburan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca di hari ini dan kami renungkan di hari ini Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini firman ini menguatkan kami, bahkan dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Firman ini menuntun, membimbing dan kami ingat terus dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga keluarga yang sukacita, keluarga yang kami dambakan dapat kami raih karena firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sukar ini kami tidak hanya melihat tetapi kami merasakan berkat pertolongan penyertaan Tuhan bagi kami. Dan biarlah darah Yesus memulihkan, menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Ada yang dalam pergumulan beban berat. Kiranya kami semua ada dalam pertolongan Tuhan. Bapa, inilah kami. Biarlah di hari ini kami dasari dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.